Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarah Paujahuda dari kelas Matematika B 2020 dengan NIM 12070100064. Di sini saya akan memberikan presentasi dari hasil pembuatan PPT saya dengan judul ADT, Tri-ADT hingga AVL. Yang akan saya bahas di sini, yang pertama ada penjelasan mengenai ADT, yang kedua ada array dan linked list, yang ketiga ada stack, queue, list, dan set dari ADT, dan yang keempat ada tri-ADT hingga AVL. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai ADT. ADT atau Abstract Data Type is a type or class for object whose behavior is defined by a set of value and a set of operation. Atau dalam bahasa Indonesianya, ADT adalah tipe atau kelas untuk objek yang perilakunya ditentukan oleh satu set nilai dan satu set operasi. Di sini ada contoh gambar dari ilustrasi ADT. Selanjutnya, sebuah tipe data ditandai dengan yang pertama, sekumpulan himpunan, yang kedua, penyajian data, yang ketiga, sekumpulan operasi. Kemudian, ada aplikasi yang menggunakan ADT. Yang pertama yaitu memilih data representasi dan yang kedua ada algoritma. Struktur tipe data terdiri dari himpunan data, operasinya, serta tidak perlu representasi data dari karakternya karena ADT direpresentasikan oleh operator ADT sendiri. Berikut ini ada beberapa koleksi ADT di Java, yaitu yang pertama ada stack, yang kedua ada queue, yang ketiga ada set, dan yang keempat ada list. Selanjutnya yaitu ada spesifikasi ADT. Yang pertama yaitu ada menentukan set nilai ADT, yang kedua ada menentukan setiap operasi ADT, dan yang ketiga ada tidak ada representasi dalam ADT. Selanjutnya, implementasi ADT yang pertama ada menggunakan array, yang kedua ada linked list, yang ketiga ada binary tree, dan yang keempat ada hash table. Kemudian ada contoh ADT. Contoh ADT di sini yang pertama ada string atau rangkaian karakter di mana karakter string memiliki indeks yang berurutan. Yang kedua ada substring, yaitu turunan dari karakter yang berurutan atau turunan dari string yang tadi. Dan yang ketiga ada the length of string, yaitu jumlah karakter dalam string. Selanjutnya ada ADT design. Yang pertama ada istilah sufficient operation, yang artinya semua operasi yang dibutuhkan ada operatornya. Yang kedua ada necessary, atau semua operator ada operasinya. Yang ketiga ada kontraktor, atau nilai dari ADT lain dibuat tempat baru untuk data lain. Yang ketiga ada asesor, atau operasi yang menggunakan nilai dari ADT. Yang kelima ada transformer, yaitu menggunakan satu set nilai dari ADT kemudian diubah ke data yang baru. Selanjutnya di sini ada requirement atau persyaratan dari string ADT. Yang pertama, nilainya adalah string karakter dengan panjang berapapun. Yang kedua, harus dimungkinkan untuk menentukan panjang string. Yang ketiga, harus memungkinkan mendapatkan karakter individu. Yang keempat, harus dimungkinkan mendapatkan substring dari string. Yang kelima, harus dimungkinkan membandingkan string. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu harus dimungkinkan untuk menggabungkan string. Selanjutnya, ada fungsi dari ADT. Fungsi dari ADT yang pertama yaitu dapat memisahkan struktur penyimpanan atau lokasi memori dari perilaku. Kedua, dapat menyembunyikan informasi atau pengkapsulan, yaitu perubahan implementasi ADT tidak mengubah teks program lain bila antarmuka tidak berubah. Yang kedua, pemakaian dan pembuatan ADT dapat dilakukan terpisah, hanya perlu kesepakatan antarmuka pemakaian ADT. Dan ada fungsi ADT yang ketiga yaitu ADT dapat membuat modul-modul yang menyerupai dengan konsep-konsep yang ditemukan pada domain persoalan. Kemudian ada ADT dalam modul. ADT biasanya diimplementasikan menjadi dua modul. Yang pertama yaitu definisi atau spesifikasi dari type dan primitive. Type biasanya sesuai dengan bahasa, sedangkan primitive biasanya sesuai dengan konteks. Dan yang kedua ada bagian body atau berupa kode program. Selain itu, ADT dalam struktur data. Struktur data lebih konkret atau teknik atau strategi untuk mengimplementasikan sebuah ADT. ADT lebih deskripsi logika. Dilanjutkan dengan pembahasan yang kedua yaitu ada array dan juga linked list. Yang pertama yaitu ada array. Array merupakan struktur data yang statis. Array adalah suatu tipe data yang menghimpun banyak data bertipe sama dan diakses dengan indeks.
Kemudian, panjang dari array tetap sama atau sama saat dibangun. Dan yang selanjutnya yaitu setiap elemen telah memperbaiki indeks unik dan setiap elemen dapat diakses menggunakan indeksnya. Selanjutnya, setiap data dalam array memiliki indeks sehingga kita akan mudah memprosesnya. Indeks tidak selalu dalam bentuk angka, bisa juga dalam karakter atau juga teks. Di dalam bahasa Java, kita tidak dapat membuat satu array dengan berbagai tipe dengan berbagai tipe data. Artinya, hanya dengan satu jenis data saja. Contoh sederhana dari array. Misalnya, saat kita ingin menyimpan nilai 5 siswa. Tanpa array, kita harus menuliskan 5 buah variabel, yaitu variabel nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, hingga nilai 5. Sedangkan dengan array kita cukup menuliskan integer kurung siku nilai sama dengan new integer kurung siku. Dan kurung siku ini merupakan ciri khas dari penulisan tipe data array dalam Java. Bisa kita lihat di sini ada contoh dari gambar array satu dimensi. Array atau larik indeksnya selalu diawali dari 0. Kemudian, manfaat dari array yaitu proses penyimpanan dalam variabel menjadi lebih efisien dan mudah, terutama jika memiliki data dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada operasi-operasi pada array. Yang pertama ada create, yang kedua ada transversal, yang ketiga ada searching, yang keempat ada sorting, dan yang kelima ada destroy. Setelah itu ada contoh array dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sebuah tempat duduk praktikum, di mana penyusunan tempat duduk dengan susunan sekretaris. Jadi setiap kolom atau baris berdasarkan mentoring. Di sini juga terdapat contoh gambar lain dari array satu dimensi. Dilanjutkan dengan pembahasan dari linked list. Linked list termasuk dalam struktur data dinamis. Linked list adalah berisi urutan objek yang dihubungkan oleh link, atau ada juga yang memberikan pengertian berisi urutan atau barisan dari objek lain selain lingkungannya dihubungkan dengan link. Linked list dapat dipesan saat program berjalan. Terdapat data dasar dan juga alamat dalam linked list. Istilah-istilah dalam linked list yaitu ada successor atau node selanjutnya dalam urutan. Yang kedua ada predecessor atau node sebelumnya dalam urutan, dan yang ketiga ada null link atau kosong. Kemudian di dalam Java, linked list mewarisi abstract sequential list serta mengimplementasi interface list dan the queue. Setiap node pada linked list mempunyai field yang berisi pointer yang menggabungkan ke node berikutnya dan juga memiliki field yang berisi data. Serta akhir dari linked list ditandai dengan node terakhir akan menunjuk ke null yang akan digunakan sebagai kondisi berhenti pada linked list. Berikut ini ada gambar contoh dari single linked list, double linked list, dan ilustrasi dari linked list itu sendiri. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi mengenai dari stack, queue, list, dan set dari ADT. Yang pertama kita awali dari stack ADT. Stack adalah urutan elemen dengan properti yang dapat ditambahkan dan dihapus hanya pada satu ujung atau bagian atas tumpukan ke dalam tumpukan, yaitu jumlah elemen yang dikandungnya. Kedalaman stack adalah jumlah elemen yang dikandungnya. Ada juga istilah tumpukan kosong atau kedalaman 0. Di sini ada aplikasi penggunaan stack, yaitu yang pertama ada komputasi dalam pemrograman dan juga sistem. Selanjutnya ada contoh stack, yaitu dengan reversing a text file matching bracket. Ada ilustrasi stack dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini kita memiliki 4 buku, yaitu buku A, buku B, buku C, dan juga buku D. Kita menyimpan buku tersebut ke dalam suatu kotak. Misalnya kita ingin mengambil sebuah buku B. Ketika kita ingin mengambil buku B, kita harus mengeluarkan dahulu buku C dan juga buku D. Itu adalah contoh ilustrasi dari stack dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada implementasi stack. Yang pertama yaitu ada stack terikat dengan array, dan yang kedua ada stack tidak terikat yaitu dengan linked list. Kemudian di sini kita menggunakan konsep LIFO, di mana yang memiliki pengertian last in first out, yang artinya terakhir masuk pertama keluar, atau yang terakhir masuk yang diproses terlebih dahulu. Di sini ada contoh dari ilustrasi stack. Kedua ini merupakan contoh gambar dari ilustrasi stack.
Kemudian ada operasi dan atau fungsi stack. Yang pertama yaitu ada operasi fast, ada operasi pop, yang ketiga ada clear, yang keempat ada is empty, dan yang kelima ada is full. Kemudian ada stack identity design. Stack identity design ini ada 5 bagian. Yang pertama yaitu it must be possible to make a stack empty. Yang kedua ada it must be possible to add an element to the top of stack. Yang ketiga ada it must be possible to remove to the top most element from a stack. Yang keempat ada it must be possible to test whether a stack is empty. Dan yang kelima, it should be possible to access the element at the top of the stack without removing it. Selanjutnya ada materi mengenai QADT. Q adalah urutan elemen dengan properti elemen yang dapat ditambahkan hanya di satu ujung atau belakang Q dan dihapus hanya di ujung lain atau depan Q. Implementasi Q dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada penumpang di halte bus dan yang kedua ada Q di bank. Prinsip dari Q yaitu ada FIFO atau first in first out atau ada juga yang dinamakan dengan PCPS atau first come first serve yang artinya yang tiba lebih awal maka akan dilayani terlebih dahulu. Pada Q, terdapat satu pintu masuk di salah satu ujung dan satu pintu keluar di ujung lainnya. Operasi penting dalam Q yaitu ada add dan juga remove. Sedangkan ada operasi atau fungsi lain pada Q, yaitu ada create, yang kedua ada is empty, yang ketiga ada is full, yang ketiga ada end Q, yang keempat ada DQ, dan yang keenam ada clear, serta yang ketujuh ada tampil. Di sini ada contoh gambar ilustrasi dari Q. Ada juga komponen-komponen dalam Q, yaitu yang pertama ada head, yang kedua ada tile, yang ketiga ada Q, dan yang keempat ada elemen. Selanjutnya ada aplikasi untuk Q, yaitu penggunaan Q dalam komputasi. Ada juga implementasi Q. Implementasi Q itu yang pertama menggunakan array, yang kedua ada menggunakan linked list, yang ketiga ada menggunakan pointers, dan yang keempat ada menggunakan structure. Kemudian saya akan membahas mengenai QADT design. Yang pertama, harus dimungkinkan untuk membuat objek kosong. Yang kedua, harus dimungkinkan untuk menguji apakah Q kosong. Yang ketiga, harus dimungkinkan untuk mendapatkan panjang Q. Yang keempat, harus dimungkinkan untuk menambah elemen di belakang Q. Yang kelima, harus dimungkinkan untuk menghapus elemen di depan Q. Dan yang keenam, harus dimungkinkan untuk mengakses setiap elemen di depan Q tanpa menghapusnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai review dari list ADT. List adalah barisan dari elemen dengan urutan yang tetap. List lebih umum daripada stack dan queue. Dalam list kita dapat menambah, menghilangkan, meninjau, dan mengubah elemen di mana satu dalam list. Kemudian ada aplikasi penggunaan list, yaitu yang pertama dalam matematika dan yang kedua dalam komputasi. Contoh dari list yaitu penggunaan aplikasi text editor. Jenis editor yang mungkin digunakan adalah email. Dalam text editor, ini dapat memuat yang pertama, memberi perintah untuk menyisipkan, yang kedua, menghapus, yang ketiga, mengganti, yang keempat, menyimpan dan memuat teks. List ADT design. Yang pertama, harus memungkinkan untuk membuat daftar kosong, yang kedua, harus dimungkinkan untuk menguji apakah suatu daftar kosong. Yang ketiga, harus memungkinkan untuk mendapatkan panjang daftar. Yang keempat, harus memungkinkan untuk menambah elemen di mana saja dalam list. Yang kelima, harus memungkinkan untuk menghapus elemen di mana saja dalam list. Yang keenam, harus memungkinkan untuk memeriksa atau memperbaharui elemen di mana saja. Yang ketujuh, harus memungkinkan untuk list harus dapat digabung. Harus memungkinkan untuk menguji daftar kesetaraan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu harus memungkinkan untuk melintasi list atau mengunjungi setiap elemen list secara bergantian. Di sini juga ada sebuah gambar mengenai ilustrasi dari list ADT. Selanjutnya yaitu ada pembahasan dari set ADT. Set adalah kumpulan nilai-nilai yang berbeda yang urutannya tidak memiliki signifikasi. Kemudian, set ADT adalah ADT yang memungkinkan untuk menyimpan daftar nilai yang tidak berulang, atau tipe-tipe data abstrak yang memungkinkan Anda untuk menyimpan daftar nilai yang tidak berulang. Selanjutnya, tidak seperti array, set tidak berurutan dan juga tidak terindeks. Set diimplementasikan pada komputer dari konsep matematika dari himpunan hingga. Sifat dari set yaitu data tidak berurutan dan tidak diduplikasi. Di sini juga ada istilah yaitu dari training set atau
bagian dataset yang dilatih untuk membuat prediksi atau menjalankan fungsi dari suatu algoritma. Dan ada dua objek dikatakan set jika mereka memiliki masing-masing memiliki elemen-elemen yang bernilai sama di dalamnya. Ada juga aplikasinya, yaitu untuk penggunaan struktur data. Selain itu, interpret set memuat beberapa metode yang diwarisinya dari collection dan menambah balasan untuk mencegah masuknya elemen yang sama. Selain itu, ada juga istilah dari multiset, yaitu sebuah organisasi dari pengertian himpunan seperti multiset atau bagian yang mirip dengan himpunan tetapi memungkinkan nilai untuk berulang. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai tri-ADT hingga AVL. Yang pertama yaitu ada tri-ADT. Tri adalah struktur data non-linear yang terdiri dari simpul akar dan berpotensi memiliki banyak tingkat simpul tambahan yang membentuk hierarki. Pohon abstrak didefinisikan untuk objek di mana urutan hierarkis ditempatkan. Konvensi menyatakan bahwa objek di dalam pohon disebut sebagai node. Anak-anak dari simpul tertentu mungkin atau mungkin tidak dipesan secara linear. Jika anak-anak dapat diurutkan secara linear, operasi tertentu mungkin lebih mudah diterapkan secara efisien. Pohon abstrak menjelaskan teknik penyimpanan untuk urutan hierarki. Ini pada dasarnya berbeda dari struktur data pohon pencarian atau struktur data berbasis tumpukan yang digunakan untuk menyimpan urutan linear yang didefinisikan secara implisit. Sebuah pohon bisa kosong tanpa node yang disebut nul atau pohon kosong. Untuk aplikasinya yaitu ada yang pertama pohon organisasi, seperti mencatat struktur organis hierarkis, seperti struktur divisi dalam bisnis atau universitas. Kemudian ada contoh aplikasi taksonomi, yaitu klasifikasi organisme seperti hewan atau tumbuhan. Dan yang terakhir, contoh dari tri-ADT yaitu contoh seperti sebuah pohon keluarga mencatat hubungan orang tua anak manusia. Definisi pohon membatasi kita untuk satu orang tua per anak. Tetapi kita bisa memodelkan yang lengkap sejarah keluarga dengan sepasang pohon. Satu untuk hubungan ibu anak dan satu untuk hubungan ayah dan anak. Kemudian ada desain tri-ADT. Desain tri-ADT yang pertama ada harus dimungkinkan untuk mengakses akar pohon. Yang kedua ada harus dimungkinkan untuk mengakses semua ancestor dari setiap node dalam sebuah pohon. Yang ketiga, harus dimungkinkan untuk mengakses semua turunan dari setiap simpul di pohon. Yang keempat, harus dimungkinkan untuk menambahkan simpul baru ke pohon, baik sebagai simpul akar atau sebagai anak dari simpul yang ada. Yang kelima, harus dimungkinkan untuk menghapus simpul tertentu dari pohon bersama dengan semua turunannya. Dan yang keenam, harus memungkinkan untuk melintas pohon. Selanjutnya ada implementasi tree dengan linked list. Di sini ada contoh gambar dari representasi tree dengan linked list. Yang pertama yaitu di sini kita akan membahas dari tree yang tidak terurut atau unordered tree. Yang pertama, setiap parent punya kumpulan children. Yang kedua, himpunan itu disajikan dalam bentuk single linked list yang tidak terurut. Yang ketiga, menganalisis prinsip operasi tree dalam bentuk jumlah node yang dikunjungi. Yang keempat, operasi add child adalah menginsert node di awal single linked list yang urutannya tidak diperhatikan. Serta operasi menghapus bisa diimplementasikan dari variasi hapus single linked list. Selanjutnya ada juga node tree yang terurut atau ordered tree. Di sini biasanya urutan diperhatikan dan add child disimpan di paling akhir karena harus terurut pada posisi terakhir, maka menjadi null C. Kecuali memodifikasi penyajian sehingga tiap node dari tim membuat link ke last child. Sebelum ke materi AVL, pasti kita memulai dengan balance search tree karena AVL itu sendiri masih bagian dari balance search tree. Pohon pencarian biner seimbang adalah pohon yang secara otomatis menjaga tingginya tetap kecil, dijamin logaritmik. Untuk urutan penyisipan dan penghapusan. Struktur ini menyediakan implementasi yang efisien untuk struktur data abstrak seperti array asosiatif. Kemudian langkah utama untuk mendapatkan fleksibilitas yang kita perlukan untuk menjamin keseimbangan dalam pohon pencarian biner adalah dengan mengizinkan node di pohon kita untuk menyimpan lebih dari satu kunci. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan 2-3 pohon pencarian, bukan biner tetapi seimbang. Di sini juga ada contoh dari gambar balance search tree data structure.
Sekarang kita memasuki materi AVL tree. AVL tree adalah binary search tree yang memiliki perbedaan tinggi atau level maksimal 1 antara subtree kiri dan subtree kanan. AVL tree muncul untuk menyeimbangkan binary search tree. Dengan AVL tree, waktu pencarian dan bentuk tree yang dipersingkat dapat disederhanakan. Untuk menjaga tree tetap imbang, setelah penyisipan sebuah node, dilakukan pemeriksaan dari node baru atau root. Node pertama yang memiliki balance vektor lebih dari 1 diseimbangkan. Pohon AVL ada BST yang memiliki keseimbangan yang tinggi. Pohon AVL dinamai sesuai nama matematikawan, yaitu G.M. Adelson, Velsky, dan Y.M. Melendez yang menemukan mereka. Dalam AVL tree ada yang pertama operasi pencarian. Algoritma pencarian pohon AVL identik dengan algoritma pencarian BST. Satu-satunya properti perbedaan menjamin bahwa kompleksitas waktu algoritma pencarian pohon AVL adalah 0 log n. Tetapi perbedaan penting adalah bahwa ketinggiannya seimbang. Selanjutnya ada operasi insert. Penyisipan pohon AVL terdiri dari penyisipan BST biasa, diikuti dengan restrukturisasi lokal atau rotasi pohon jika perlu untuk mengembalikan keseimbangan ketinggian. Penyisipan BST menggantikan tahu tunnel dengan simpul daun yang baru dibuat yang berisi elemen baru, ini bisa menambah ketinggian. Selanjutnya di sini ada algoritma dari insert AVL. Yang pertama, lakukan penyisipan BST dari setiap elemen ke pohon dan biarkan ini menjadi simpul baru yang dibuat yang berisi elemen. Yang kedua, jika insert atau leluhur insert sekarang tidak seimbang ketinggiannya, maka biarkanlah anak menjadi insert atau leluhur insert sedemikian rupa sehingga kakek nenek anak adalah leluhur insert yang tidak seimbang tingginya terdekat. Biarkan subpohon yang diputar menjadi subpohon yang diperoleh dengan memutar anak, induknya, dan kakek neneknya. Selanjutnya, buat subpohon yang diputar menggantikan subpohon dari pohon yang simpul teratasnya adalah kakek nenek anak. Dan yang terakhir yaitu hentikan. Selanjutnya ada operasi deletion atau penghapusan pohon AVL terdiri dari penghapusan BST biasa, diikuti oleh rotasi lokal jika diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan ketinggian. Dibandingkan dengan penyisipan pohon AVL, ada dua perbedaan penting. Tetapi ada pilihan rotasi dan beberapa rotasi mungkin yang diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan ketinggian. Penghapusan BST dapat menurunkan ketinggian dan mengubah faktor keseimbangan dari beberapa nenek moyang node yang dihapus. Di sini ada contoh gambar ilustrasi dari operasi deletion pada AVL. Dalam BST selain AVL ada juga yang dinamakan dengan B-tree. Sebuah pohon pencarian yang seimbang adalah struktur data yang efisien untuk mewakili satu set atau peta karena satu alasan yang mendasar, kedalamannya meningkat perlahan seiring pertumbuhan pohon. Cara lain untuk mengatakan hal yang sama adalah ukuran pohon tumbuh dengan cepat, satu pohon semakin dalam. Di sini ada ilustrasi contoh dari B-tree. Dalam B-tree juga ada operasi search. Operasi search ini ada algoritma operasi search yang pertama, to find which any node of B-tree contain an element equal to target. Yang pertama, if the B-tree is empty, terminate with answer none. Yang kedua, set cure to B-tree root node, repeat, search for elem in node cure. If elem respond in node cure, terminate with answer cure. If element was not found in node cure. If cure is a live node, terminate with answer none. If cure is a not-live node, set cure to the child of the least element in node. Cure greet the element of equivalently the right child of the great element less than element. Selanjutnya, operasi insert. Secara garis besar, ini merupakan algoritma dari operasi insert dari B-tree. Dan yang terakhir yaitu ada operasi deletion. Operasi deletion ini sendiri juga secara kurang lebih memiliki algoritma seperti ini. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam mengerjakan proyek ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.